Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 462, Skemet. Luli akhirnya memiliki pemahaman tentang Heaven Reverse Universe setelah penjelasan Jiang Wuo. Jalan sejarah manusia dapat dibagi menjadi zaman kuno yang jauh, zaman kuno tengah dan waktu kontemporer yang sekarang. Jarak zaman kuno adalah sejarah darah dan air mata bagi manusia ketika manusia dianggap sebagai hewan dan budak. Manusia gemetar kagum pada ras alien lain, dibunuh oleh ras secara acak dan bahkan diambil sebagai makanan. Pada zaman kuno pertengahan, manusia memulai kebangkitan mereka secara diam-diam. Dengan keterampilan garis darah, manusia mulai mengembangkan keterampilan Xuan dan memahami aturan alam dan makna mendalam. Saat itu, manusia masih lemah. Tapi setidaknya, mereka bisa melindungi diri. Menjelang akhir zaman kuno tengah, datanglah seorang pejuang yang dipilih yang disebut surga terbalik oleh dirinya sendiri. Kemampuan bertarungnya tidak terlihat di masa lalu dan saat ini. Dia sendiri menyapu ras alien, mengusir mereka dari tanah hebat. The Heaven Reverse Universe ternoda oleh darah dan tubuh yang menumpuk di pegunungan. Semua ras alien mengaku kalah padanya. Namun, The Heaven Reverse tidak membunuh semua ras alien. Segera, ia mematahkan kehampaan dan melambung ke surga untuk menjadi abadi, meninggalkan masalah masa depannya. Banyak ras alien menghilang ke dalam sejarah tetapi beberapa dari mereka selamat. Ada 4 dari mereka yang diremajakan, alias ras Fodo, ras Bulu, ras Barbar dan Asmodian dari 4 negeri. Keempat ras masing-masing menempati satu tanah dan membunuh manusia di tanah mereka. Siang dan malam, keempat ras berpikir untuk berjuang kembali ke tanah besar, mengambil kembali tanah yang paling makmur di mana masa lalu dan sejarah mereka yang mulia dulu. Karena itu, manusia masih membenci ras alien. Itu adalah pertumpahan darah yang tidak bisa diselesaikan. Bersekongkol dengan ras asing adalah menjadikan diri mereka musuh publik rakyat. Jika Luli mengambil ras alien sebagai budaknya, itu mungkin baik-baik saja. Jika dia adalah pemimpin mereka, maka masalah ini akan menjadi masalah serius. Jika tersiar kabar bahwa Luli bekerja sama dengan ras alien dan membeli bahan mistis untuk mereka, maka konsekuensinya bisa di luar kubur. Luli tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Jiang Wuo berbicara atas nama manusia, sementara Ye Cha dan Dewa Meng mewakili ras alien. Kedua belah pihak memiliki argumen mereka dan Luli tidak tahu sisi mana yang harus dipercaya. Namun, Ye Cha dan Dewa Meng telah bersumpah kesetiaan setia mereka dan Luli membutuhkan langkah untuk perlindungan diri juga dalam kasus Lu Fenghuo dan Lu Xuan bersekongkol melawan dia sebelumnya. Luli membutuhkan pasukan yang kuat untuk menyelamatkan Bai Qiuxue, menemukan Luli dan menyelamatkan Lu Renhuang. Adapun perselisihan antara manusia dan ras alien, dia tidak ingin menyibukkan diri dengan itu. Dia adalah manusia, manusia murni. Tapi Ye Cha dan Dewa Meng tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka tidak pernah memiliki pemikiran kanibalisme ketika mereka melihat Luli. Karena itu, Luli tidak sepenuhnya yakin dengan kata-kata Jiang Wuo. Setelah beberapa pemikiran, Luli berkata, "Tuan, ras alien itu lemah dan aku bisa mengendalikannya. Jika ini diketahui, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya." Kata-kata Luli membawa 2 lapisan makna dan dia berjanji bahwa Pavilion of Delicacy dapat menghindarinya begitu ada yang salah. Jiang Wuo tertawa dingin dan menjawab, "Benarkah Anda melakukan bisnis dengan Pavilion of Delicacy? Bagaimana Anda bisa mengambil tanggung jawab penuh? Apakah Anda pikir kami benar-benar bisa keluar dari itu? Ambil bahan mistis dari punggung Anda. Saya akan berpura-pura bahwa saya tidak pernah melihat mereka. Anda pergi dan menjualnya sendiri." Petik 2. Luli menjadi gelisah. Tidak ada orang lain yang berani mengambil bahan mistiknya jika Jiang Wuo tidak. Luli memiliki gunung harta tetapi tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mendapatkan kristal Xuan atau menukar bahan mistis yang dibutuhkan. Apakah usahanya untuk waktu yang lama akan sia-sia? Luli menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, hanya Anda dan saya yang tahu tentang ini. Juga, sangat sedikit orang di Gurun Utara yang tahu tentang dunia kecil itu dan saya tidak akan membiarkan ras alien keluar dari sana. Anda bisa saja katakan kepada orang-orang bahwa Anda menyerbu sebuah dunia kecil untuk mendapatkan bahan mistik itu dan itu tidak ada hubungannya dengan ras alien. Juga, saya pribadi akan berada di sini untuk transaksi di masa depan.
Saya tidak akan membiarkan orang lain tahu bahwa saya melakukan bisnis dengan Anda. Jiang Wuo berpikir keras. Dia ragu-ragu. Luli menekankan bahwa dia tidak bisa bernapas, merasakan waktu berlalu sangat lambat. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Jiang Wuo akhirnya menghela nafas dan berkata, "Baiklah, demi Ling Er, saya akan membantu Anda. Tetapi dari segi harga, saya hanya dapat menawarkan 80% dari harga pasar. Bagaimanapun juga, bahan mistik harus ditangani dengan hati-hati. Kami berada dalam banyak risiko dan akan sulit untuk menjual." Petik 2. Hanya 80%. Luli mengerutkan kening. Kemudian dia mengambil keputusan dan berkata, "Setuju." Jiang Wuo melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi dan temukan Jiang Yi. Di masa depan, ketika Anda berada di sini, pergi mencarinya, bukan saya. Saya punya hal-hal lain yang harus diperhatikan. Pergi sekarang." Luli menghela napas. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih. Selamat tinggal." Luli berjalan dengan langkah cepat. Punggungnya basah oleh keringat. Dia menengadah ke langit, merasa hari itu sangat cerah dan pemandangannya indah. Dia bisa melihat persediaan bahan mistis yang tak ada habisnya selama dia bisa melakukan bisnis dengan Pavilion of Delicacy. Anak buahnya bisa membuat terobosan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Gurun Utara bisa menjadi kekuatan besar, bahkan mungkin keluarga Lu yang kedua. Kekuasaan. Di dunia ini, kekuasaan absolut adalah aturannya. Pemenang adalah penulis sejarah. Ketika seseorang memiliki kekuatan absolut, semua yang dikatakan orang itu benar. "Tuan Muda Lu, Nyonya Muda kami memintamu." Seorang pelayan tua berjalan mendekat dan memberitahu Luli dengan suara rendah. Luli dalam suasana hati yang baik setelah kesepakatan dibuat. Dia pergi dengan pelayan itu. Luli tiba di halaman yang indah setelah beberapa belokan. Halamannya tertutup bunga. Pohon-pohon di sini tumbuh subur. Paviliun dan bangunan di dalamnya membuat halaman itu terlihat megah. Luli ditunjukkan ke sebuah paviliun. Melihat dari kejauhan, dia menyadari bahwa ini adalah Jiang Qiling yang tinggal di tepi danau. Jadi, halaman itu harus menjadi miliknya juga. Dia duduk di dalam. Meja batu di depannya dipenuhi dengan makanan lezat. Gaun merahnya berhembus angin kencang. Paha putihnya akan terlihat setiap saat. "Luli, ayo, mari kita minum." Jiang Qiling memegang gelas di tangannya yang diisi dengan anggur seperti darah. Tak perlu dikatakan, itu adalah Blood Rose. Luli berjalan mendekat, mengambil piala, menyesap, dan berkata, "Sudah selesai. Kita bisa berdagang sekarang dengan 80% dari harga pasar." Hanya 80%. Alis indah Jiang Qiling dirajut bersama. Dia bertanya kepadanya tentang hal itu dan dia menceritakan seluruh kisahnya. Mendengar dia keluar, dia berkata dengan marah, "Jiang Wuo, itu menipu kamu." "Luli, kamu ditipu." "Skemet." Luli bingung dan terkejut. "Luli, kamu sangat naif." Jiang Qiling cemberut dan berkata, "Berdagang dengan ras alien tidak ada artinya di Central Plains. Bahkan, beberapa keluarga besar melakukan perdagangan dengan ras bulu, ras barbar, ras Fodo, dan Asmodian tanpa catatan. Selama ada kepentingan, Anda dapat bahkan berdagang dengan musuh yang membunuh ayahmu." Jiang Wuo berusaha menurunkan harganya. "Tidak, aku harus menemukan tua ini." Petik 2. "Jangan." Luli menghentikannya segera. Mereka akhirnya memiliki kesepakatan, yang akan keluar dari meja lagi jika dia ikut campur. Adapun harga, Luli tidak keberatan. Lagi pula, tanpa paviliun kelezatan, dia tidak bisa menjual bahan mistis. Adalah normal bagi Pavilion of Delicacy untuk memotong bagian. Setelah dipikir-pikir, mengingat apa yang dikatakan Jiang Wuo, Luli sepertinya mengerti. Jiang Wuo telah berbicara tentang pertikaian darah dengan ras alien pada awalnya dengan tujuan untuk mengintimidasi Luli, membiarkan Luli tahu bahwa Pavilion Delicacy adalah satu-satunya tempat untuk pergi. Tidak ada orang lain yang berani melakukan bisnis dengan Luli. Ini adalah cara untuk menurunkan harga. Jadi dia berpengalaman. Tidak ada orang dengan nama keluarga Ji yang orang baik. Luli menghela nafas. Dia ditipu tetapi dia harus berterima kasih kepada Jiang Wuo yang menembak 2 burung dengan 1 batu. Bab 463, hanya apa yang dia inginkan. Setelah dia menjual semua yang dia bawa bersamanya ke Pavilion of Delicacy, Luli membeli kembali banyak bahan mistis dalam daftar dan beberapa untuk budidaya alam abadi dan alam mulia. Menyeimbangkan semuanya,
Luli sebenarnya menghasilkan ratusan miliar Swan Crystals. Sejauh yang diketahui oleh Dewa Meng, bahan mistik dalam daftar yang dia berikan kepada Luli mahal. Namun, di Central Plains, bukan itu masalahnya. Pavilion of Delicacy memiliki banyak dari mereka yang tumbuh di pertanian dan tambang mereka sendiri. Barang-barang yang disediakan Luli adalah umum di dunia sepi tetapi jarang di Central Plains. Keanehan yang dijual Luli ke Pavilion of Delicacy membuatnya mahal. Luli tidak tinggal lama di Pulau Delicacy. Bagaimanapun, Jiang Wuo tidak menyambutnya. Jika dia tinggal bersama Jiang Qiling lebih lama, itu hanya akan memicu kemarahan Jiang Wuo. Selain itu, dia harus bekerja untuk mencapai Realm Lord Mulia sekarang. Mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Qiling, Luli pergi sendirian. Perhatian yang diterimanya dalam perjalanan kembali sangat luar biasa. Bahkan ada kalanya dia bahkan tidak perlu menghabiskan Swan Crystals saat berteleportasi. Beberapa pemimpin juga akan menghormatinya dan memberi hormat kepada Luli sebagai tuan muda. Setiba di kota awan, Luli mendapati bahwa Istana Surga yang damai telah mulai membangun formasi teleportasi yang besar. Dia secara pribadi dihibur oleh seorang patriark Istana Surga Damai yang memberitahu Luli bahwa formasi teleportasi skala besar akan dibangun di kota Ling Empress yang akan mempersingkat perjalanan. Luli tentu saja tidak akan menolak kesempatan bagus seperti itu, tidak ketika dia harus sering bepergian ke Central Plains untuk urusan bisnis. Mereka berdiskusi sepanjang sore. Luli tidak perlu membayar satu Swan Crystal. Istana Surgawi Damai akan membayar semua biaya sementara Gurun Utara hanya harus mengalokasikan beberapa tenaga kerja. Itu setelah gelap ketika Luli kembali di Gurun Utara. Dia memasuki Istana Kekaisaran kemudian setelah memasuki ruang samping, dia melihat seseorang yang akrab. Luli, kamu kembali. Zilian ada di sini. Dia mengenakan gaun kuning, berdiri di bawah pohon. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu punya waktu? Bisakah kamu pergi ke rumahku? Luli tentu saja bisa tahu apa yang dipikirkan Zilian, melihat betapa malunya dia. Tapi hatinya membeku bersama Bai Qiuxue. Dia tidak punya waktu untuk asmara, atau dalam suasana hati untuk itu. Tidak. Petik 2. Luli mengambil keputusan. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku punya hal-hal lain yang harus dilakukan. Tenangkan dirimu. Dengan mengatakan itu, Luli berbalik dan memasuki ruang samping tanpa jeda. Kadang-kadang, ketika kamu melewatkan sesuatu, kamu tidak akan mendapatkannya kembali, tidak pernah lagi. Zilian bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya yang cantik tertutup frustrasi dan air mata mengalir di pipinya. Dia berdiri di bawah pohon selama beberapa saat sebelum dia lari, menutupi wajahnya untuk menutupi air mata. Luli sedang sibuk. Setelah dia memasuki ruang samping, dia memanggil Ming Yu dan memintanya untuk membawa puluhan miliar kristal Swan ke dataran tengah. Ming Yu sebelumnya mengatakan bahwa Sanctuary dapat memberikan hadiah untuk menemukan Luling. Luli menunda masalah ini karena dunia sepi tetapi dia tidak melupakannya. Sekarang setelah dia memiliki kristal Swan dan Gurun Utara stabil, dia langsung memulai tugas. 50 miliar. Ming Yu terkejut dengan jumlah kristal Swan di cincin interspatial. Dia menatap Luli dengan bingung, bertanya-tanya dari mana kristal Swan berasal. Jangan tanya, laksanakan saja perintahku. Luli melambaikan tangannya dan berkata, gunakan dengan bijak. Yang saya butuhkan adalah menemukan saudara perempuan saya sesegera mungkin. Jika dia tidak dapat ditemukan, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ming Yu membungkuk sekaligus dan berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Luli mengambil cincin lain dan berkata, ini adalah beberapa bahan mistis untuk kultivasi Anda. Gurun Utara akhir-akhir ini damai. Cobalah untuk bekerja keras dan mencapai puncak alam Dewa Mulia. Jika Anda bisa, saya akan memberikan Anda bahan mistis untuk Anda untuk mencapai alam manusia berdaulat. Petik 2. Ming Yu kaget. Dia membuka matanya lebar-lebar karena tak percaya. Apakah Luli menghasilkan uang mudah? Materi mistis untuk mencapai alam manusia yang berdaulat sangat berharga. Dia berdiri di sana sebentar, tetapi Luli sedang tidak ingin menjelaskan. Ming Yu membungkuk lagi dan berkata, terima kasih, Tuan muda. Saya tidak akan menyia-nyiakan usaha. Kemudian Ming Yu pergi. Luli memanggil Nyonya Yan dan memberitahunya tentang Istana Surga Damai yang membangun formasi teleportasi.
Dia juga memberinya beberapa bahan mistis untuk dimasukkan ke dalam cagar nasional dan mendistribusikannya sehingga Gurun Utara dapat memiliki prajurit sebanyak mungkin. Nyonya Yan juga terkejut dengan bahan mistik. Dia adalah wanita yang bijak. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan keseluruhan, jadi dia diberitahu banyak hal. Tetapi dia tidak meminta jawaban spesifik dan hanya mengangguk untuk mengakui perintah itu. Dia berhenti sejenak dan bertanya tentang Bai Qiuxue, Kaisar, apakah Qiuxue baik-baik saja? Iya nih, Luli menjelaskan dalam satu kalimat, dia diracuni dan sedang beristirahat. Aku telah mengirim orang untuk menemukan obat itu. Xias Huang bersamanya. Dimengerti, Nyonya Yan lega mengetahui hal itu. Lalu dia memandang Luli sambil tersenyum dan bertanya, di mana kamu dengan Qiuxue? Luli malu. Dia telah akrab dengan Bai Qiuxue tetapi dia masih memiliki racun di dalam dirinya dan dia dibius. Dia adalah penerima pasif dan tidak merasakan apa-apa. Dia menyentuh hidungnya untuk menyembunyikan rasa malunya dan menjawab, di mana kita? Mengapa kamu peduli? Pergi sekarang. Nyonya Yan memandang Luli dengan tatapan penuh makna dan menjawab, jangan marah, Kaisar. Jangan menyangkal fakta bahwa kalian berdua telah terlibat secara fisik. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Jangan pergi dan memiliki urusan atau saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Beraninya kamu. Luli marah dengan fakta bahwa alih-alih pergi, Nyonya Yan tetap tinggal untuk menggodanya. Dia memukul meja dan berkata, aku akan selingkuh hari ini. Buka bajumu. Nyonya Yan tampaknya tidak terintimidasi. Dia menatap Luli dengan tatapan genit dan berkata, Kaisar, Qiuxue adalah keponakanku. Ibunya meninggal muda dan akulah yang membesarkannya. Dia hampir putriku sendiri. Kamu ingin bergerak padaku. Apakah kamu? Pergi untuk kategori ibu anak. Ini inces. Ya, aku masuk dalam kategori ibu anak. Jadi apa? Nyonya Yan masih mengolok-oloknya. Luli tidak mau mengakui kekalahan dan membalas, nanti, aku akan tidur Bai Xias Huang juga dan melemparkan kalian bertiga di tempat tidur. Saudara dan ibu anak perempuan. Mari kita lihat bagaimana perasaanmu tentang itu. Ah, alih-alih merasa takut, Nyonya Yan berkata dengan gembira, kamu memiliki keinginan aneh. Betapa nakalnya kamu. Aku sangat takut. Di mana ketakutan di pipi Nyonya Yan yang merah padam. Luli terdiam. Janda hitam ini bahkan lebih ceroboh dari Jiang Qiling. Dia tidak punya batas. Merasa kesulitan untuk menemukan kata-katanya, dia memalingkan wajahnya dan mengabaikan Nyonya Yan. Tanpa diduga, dia berjalan mendekat, mengenakan ikat pinggangnya dan mulai melepas pakaiannya. Pada saat Luli berbalik, gaun Nyonya Yan tidak dikunci. Kulit porselen dan ikat pinggang merahnya terbuka. Dia ketakutan dan bertanya dengan kaget, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak waras? Merasa dianiaya, Nyonya Yan menjawab, Kaisar, kaulah yang menyuruhku melepas bajuku. Bagaimana aku bisa tidak menaatimu? Enyah. Mata Luli terbuka lebar dalam kemarahan ketika dia berkata, aku hanya bercanda. Aku bukan tipe orang seperti itu. Jika kamu melakukan ini lagi, maka jangan bekerja untukku lagi dan kamu dapat kembali ke Gunung Bai Emperor dan memelihara babi. Petik 2. Nyonya Yan perlahan mengenakan gaunnya kembali. Dia menjulurkan lidahnya dan berkata sambil menyeringai, aku juga hanya bermain denganmu. Ini adalah ujian yang aku lakukan atas nama Bai Qiuxue. Kaisar, kamu memiliki karakter yang mulia dan kesetiaan. Aku bahagia untuk Bai Qiuxue. Dengan mengatakan itu, Nyonya Yan berjalan keluar, mengayunkan pinggangnya. Dia bahkan berbalik untuk memberi Luli senyum mengundang di pintu. Luli memutar matanya. Pelacur ini terdengar sangat serius. Yang mengatakan, jika dia benar-benar membawanya ke tempat tidur, dia pasti liar dengan sukacita. Itu mungkin yang sebenarnya diinginkannya. Bab 464, kemana Anda pergi? Waktu berlalu. 1 tahun dan 5 bulan telah berlalu. Gurun Utara telah damai tanpa penampilan prajurit yang kuat lainnya. Karena pengaruh Jiang Qiling, keluarga di dataran tengah utara takut membuat masalah bagi Luli. Oleh karena itu, tidak ada yang penting yang terjadi. Nyonya Yan telah berurusan dengan urusan pemerintahan sementara Yu Huasen sibuk dengan urusan militer. Gurun Utara dikelola dengan tertib dan damai. Lu Feixue dan Ming Yu sulit mengatur apapun. Mereka telah berkultivasi untuk mengangkat alam mereka.
Mingyu pergi ke dunia kecil di Danau Pulau Seribu sendirian untuk bercocok tanam dan dia baru keluar sekali dalam setahun. Tidak ada hal buruk yang terjadi ketika hal-hal baik terus bermunculan, yang berasal dari peningkatan yang dicapai dalam ranah prajurit di Gurun Utara. Banyak prajurit telah berkultivasi dengan cepat selama setahun terakhir. Penyebab utamanya adalah pasokan sumber daya yang disediakan Luli. Dia telah membeli puluhan ribu pelet of delicacy dalam sekali jalan dan dia juga membawa kembali banyak soul crystal. Banyak prajurit melihat kecepatan kultivasi mereka meningkat. 2 dari perlombaan Qian Phoenix dan 3 dari perlombaan Mammoth telah mencapai alam dewa mulia. Bai Xias Huang berada di puncak alam roda takdir, dalam perjalanan untuk mencapai alam abadi. Zilian, sudah mencapai alam abadi. Penolakan Luli melukai Zilian. Dia kembali ke Heaven Martial City sendirian dan tinggal di budidaya tertutup selama 1 tahun 5 bulan. Dia melemparkan beberapa roda takdir berturut-turut dan sekarang sudah berada di alam abadi. Bakatnya sangat mengesankan. Bai Leng telah mencapai Realm Lord Nobeem. Beberapa tuan muda lainnya dari keluarga Bai juga banyak meraih prestasi. Beberapa anak dari keluarga Bai telah berhasil membangunkan Bloodline dari peringkat ke-7. Lu Feixue sekarang berada di tahap tengah dari Realm Lord Realm dan begitu pula Ming Yu dan Ye Cha. Banyak orang menyaksikan kemajuan di dunia mereka. Dunia sepi. Mengingat jumlah bahan mistis dan ramuan yang dibawa Luli ke sana, banyak pejuang yang kuat telah berkultivasi dan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada puluhan Realm Lord mulia lagi di berbagai ras. Luli pergi untuk melakukan bisnis dengan Jiang Yi selama 4 kali lagi. Luli tidak menjual bahan mistisnya untuk kristal Suan. Sebaliknya, ia membeli banyak bahan mistis. Suan kristal sendiri tidak akan banyak membantu dia. Di sisi lain, material mistis dapat membantu banyak orang membuat terobosan, yang akan meningkatkan kapasitas komprehensif Gurun Utara. Sayang sekali, meskipun belum ada yang mencapai alam sovereign manusia. Luli memberi Yu Huasen dan Zi Huanxiao masing-masing bagian dari bahan mistis untuk budidaya alam manusia yang berdaulat. 2 yang terakhir dibudidayakan selama setengah tahun tetapi gagal. Luli memberi dunia sepi 1/10 bahan mistis semacam itu. 5 prajurit di puncak Realm Lord Realm berusaha pada saat yang sama tetapi tidak ada yang berhasil. Luli berada di dunia sepi sekarang. Dia menghabiskan seluruh waktunya di Gunung Salju ketika dia tidak diharuskan di tempat lain. Dia bisa berkultivasi di mana saja sehingga dia bisa melakukannya di Gunung Salju. Bai Qiuxue mungkin bisa merasakan kehadirannya dan dia akan kurang takut. Hari ini, Luli keluar dari kultivasinya. Dia tersenyum lega. Alih-alih pergi segera, dia berbalik dan menatap Bai Qiuxue dengan lembut. Itu benar, dia telah berkultivasi di ruang es. Di sini dingin sekali. Jika dia tidak menggunakan energi Suan untuk melawan udara dingin, dia akan membeku juga. Tetapi untuk memobilisasi Suan energi setiap saat adalah kerja keras. Bahkan dengan Suan energi, orang tidak bisa merasa nyaman di ruang es. Meski begitu, Luli tidak peduli. Apa yang Bai Qiuxue alami adalah puluhan ribu kali lebih menyakitkan daripada apa yang dia rasakan. Dia bukan siapa-siapa. Juga, di ruangan dengan suhu yang buruk, ketahanannya terhadap suhu dingin telah meningkat. Bahkan jika dia memasuki tempat yang lebih dingin, dia tidak akan memiliki perasaan yang kuat sekarang. Qiuxue, aku mungkin harus meninggalkanmu untuk beberapa waktu. Luli menggosokkan jarinya ke es. Matanya dipenuhi dengan cinta. Dia bergumam seperti orang yang kehilangan akal, saya punya kabar baik. Saya baru saja mencapai alam abadi dan saya memiliki roda nasib 4 lapis sekarang. Saya akan pergi mencari obatnya. Percayalah, saya akan mendapatkan segera, kamu akan bisa bangun. Petik 2. Luli hanya keluar 4 kali selama beberapa bulan terakhir. Dia juga menghabiskan waktu berurusan dengan banyak masalah. Secara total, dia telah berkultivasi sekitar 1 tahun. Kecepatan ini sudah mengesankan. Dia bisa berkultivasi secepat Zilian sekarang. Meski begitu, dia tidak bisa membandingkan dengan Jiang Qiling. Bahan mistik dan pelet yang digunakan Jiang Qiling harus memiliki kualitas lebih tinggi daripada Luli. Luli berdiri dengan tekad dan pergi setelah dia berbicara dengan Bai Qiuxue sebentar lagi. Mendorong pintu terbuka, dia melihat Bai Xias Huang duduk dengan kaki bersila di aula dan Little White meringkuk di kakinya. Hubungan Little White dan Bai Xias Huang telah berkembang. Ketika Luli berkultivasi tertutup, Little White telah tinggal bersama Bai Xias Huang.
Mencicit, mencicit. Melihat Luli keluar, Little White bergegas ke pelukannya dengan gembira. Bai Xias Huang terkejut. Dia membuka matanya, menatapnya dan bertanya, Luli, kamu akan pergi. Iya nih. Luli mengangguk dan menjawab, Suang aku mungkin harus pergi untuk beberapa waktu. Jika Anda butuh sesuatu, pergi ke klan leader Ye. Anda sebaiknya tetap di sini. Saya tidak ingin yang lain tahu tentang tempat ini. Kalau tidak, kita semua mungkin akan terbunuh. Petik 2. Baik. Bai Xias Huang telah menjadi dewasa. Dia mengangguk dan menjawab, aku bukan anak kecil lagi. Aku mengerti. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan berada di sini bersama saudara perempuanku. Hanya, aku merindukan bibiku. Aku tahu. Petik 2. Luli melanjutkan setelah beberapa pemikiran, bagaimana, kamu pergi bersamaku dan mengunjungi bibimu. Tapi kemudian kamu harus kembali. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang situasi di sini, bahkan bibimu dan aku harus ada di sana ketika kamu berbicara. Petik 2. Kalau begitu tidak, Bai Xias Huang cemberut dan berkata, aku akan tinggal di sini. Aku harus berkultivasi dengan keras. Pada saat kamu kembali, aku harus mencapai alam abadi. Baik. Petik 2. Luli mengangguk dan berkata, katakan pada klan leader Ye jika kamu butuh sesuatu. Dia akan memberimu apa saja yang bisa dia berikan selama kamu tidak melewati batas. Aku perlu membawa Little White bersamaku. Hati-hati. Setelah beberapa pemikiran sambil menonton Luli pergi, Bai Xias Huang berkata, Luli, hati-hati. Dia bisa mengatakan bahwa itu bukan tempat yang normal di mana Luli akan pergi. Dia bisa membaca sesuatu dari ekspresinya dan dia mulai khawatir. Luli berbalik dan menjawab dengan senyum lembut, jangan khawatir. Aku seperti kucing dengan 9 nyawa. Akhirat kecil ini tidak bisa menerimaku sekarang. Hati-hati, aku harus pergi sekarang. Luli pergi ke formasi teleportasi setelah dia memberi Ye Cha beberapa perintah. Formasi teleportasi di dunia sepi telah dibangun. Luli diteleportasi ke pintu keluar dan kemudian memasuki dunia kecil Green Dwarf. Populasi telah tumbuh di dunia kecil. Dewa Meng meminta keluarga kecil untuk bermigrasi ke sini dan mengambil alih dunia kecil. Dengan cara ini, bahkan jika beberapa musuh menerobos, mereka bisa terhenti dan dunia sunyi tidak akan terekspos. Luli berteleportasi kembali ke Ling Empress City. Dia mengatakan kepada Nyonya Yan untuk segera datang kepadanya dan bertanya kepadanya tentang situasi di Gurun Utara. Memastikan semuanya baik-baik saja, dia memberitahu beberapa pesanan. Kemudian dia bertanya pada Yu Huasen, Zi Huanxiao dan Lu Feixue yang sedang berkultivasi dan berbicara kepada mereka tentang instruksinya. Luli, kemana kamu pergi? Lu Feixue merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di permukaan, dia sepertinya memberitahu mereka tentang instruksi sehari-hari. Tetapi membaca yang tersirat, dia merasa seperti dia mencoba membuat mereka merencanakan untuk masa depan. Tidak ada. Luli tersenyum lembut dan menjawab, Bibi, aku ingin pergi ke dunia kecil. Aku mendengar bahwa ada beberapa bahan mistik langka di sana. Tapi itu terletak di Plains Tengah Utara sehingga aku harus pergi untuk sementara waktu. Jangan khawatir, saya akan pergi dengan Jiang Qiling dan keluarga Jiang akan mengirim prajurit yang kuat untuk melindungi kita. Petik 2. Lu Feixue menenangkan pikirannya ketika dia memastikan bahwa keluarga Jiang akan mengirim prajurit untuk pergi bersamanya. Mengucapkan selamat tinggal, Luli menghilang ke dalam formasi teleportasi sendirian, sementara Nyonya Yan, Yu Huasen, dan Zi Huanxiao menyaksikan saat dia pergi. Nyonya Yan, Yu Huasen, dan Zi Huanxiao saling memandang. Entah bagaimana, mereka merasa ini akan menjadi masalah serius. Mereka tidak membeli kata-kata Luli semudah Lu Feixue. Mereka mendengar sesuatu yang lain dari kata-kata Luli. Luli pasti pergi ke tempat di mana hidupnya berisiko. Jika dia mati, kekaisaran kehebatan surgawi mungkin segera hancur. Bab 465, seperti janda. Waktu untuk penunjukan Luli dan Jiang Qiling belum tiba. Jiang Qiling mengatakan bahwa dalam 1,5 tahun, Taman Pembantai Iblis Kecil akan tersedia. Karena itu, Luli memutuskan untuk berangkat sebulan sebelumnya. Dia baru saja mencapai alam abadi dan bahkan tidak punya waktu untuk mempelajari kekuatan psikisnya atau untuk menstabilkan situasinya sebelum dia bergegas ke Central Plains. Jika dia tidak bisa memasuki medan perang kali ini, dia harus menunggu selama 3 tahun lagi, periode waktu yang dia tidak mampu kehilangan.
Sejak Luli membuat kesepakatan dengan Jiang Wuo, Jiang Qiling telah berkultivasi tertutup. Dia tidak keluar sekalipun selama waktu ini. Selama 4 kunjungannya ke Jiang Yi, Luli telah meminta Jiang Qiling dan diberi tahu bahwa dia sedang berkultivasi tertutup. Dia telah pergi padanya sebulan sebelumnya kalau-kalau dia lupa tentang itu. Dengan cara ini, ia dapat memiliki waktu untuk bereaksi jika itu benar-benar terjadi. Tidak ada apapun tentang Lu Ling pada tahun dan 5 bulan. Puluhan miliar Swan Crystals diinvestasikan tetapi tidak ada yang mengklaim tugas itu. Beberapa melakukannya tetapi hasilnya salah. Luli meminta Dewa Meng untuk keluar dari dunia sepi diam-diam untuk mencoba menyelamatkan Lu Ren Huang. Tetapi di tengah jurang, Dewa Meng menolak untuk turun, mengklaim bahwa ia merasakan bahaya yang fatal dan ia pasti akan kehilangan nyawanya jika ia turun lebih jauh. Luli tidak bisa memaksanya sehingga mereka menyerah. Dari 3 hal yang mendesak, 2 tidak memiliki petunjuk. Luli harus mengandalkan aula pembantai iblis. Bagaimanapun, Jiang Qiling mengatakan bahwa selama dia punya poin, dia bisa meminta apa saja. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia sangat ingin pergi ke medan perang kecil. Luli berteleportasi ke kota Delikasi dan memasuki kamar dagang mereka. Dia telah tinggal di sini beberapa kali selama kunjungannya yang lalu. Tuan Muda Lu, Chief Steward dari kamar dagang menerima Luli secara langsung dan menunjukkan Luli ke kamar sisi yang elegan. Luli tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia bertanya dengan serius, apakah Nona Qi keluar dari kultivasi? Chief Steward tampaknya lelaki parubaya yang apik dan cakap, dan dia tampak sangat baik dan lembut. Tapi ekspresinya berubah menjadi lebih buruk setelah mendengar pertanyaan itu. Dia menjawab dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Lu, saya seorang pelayan yang tidak penting di paviliun kelezatan. Bagaimana saya bisa tahu tentang Lady Qi? Jangan tanya saya pertanyaan yang sulit. Kalau begitu, kirim pesan ke Jiang Qiling. Luli mengerti bahwa pria ini tidak memiliki akses yang cukup. Dia harus menunggu Jiang Yi sekarang. Chief Steward menemukan seseorang untuk segera mengundang Jiang Yi. Karena Luli akan meminta Jiang Yi setiap kali dia datang, kepala staf tidak meminta lebih banyak pertanyaan. 1 jam kemudian, Jiang Yi datang tetapi tidak dengan suasana hati yang baik, seperti itulah penampilannya. Jiang Yi melepaskan Chief Steward sebelum dia bertanya, Anda punya lebih banyak barang? Tidak, Luli menggelengkan kepalanya. Dia memiliki beberapa bahan mistis yang tersisa tetapi dia tidak ingin menjualnya. Bahan mistik yang ia beli dari paviliun Delikasi sudah cukup baginya dan orang lain untuk berkultivasi selama beberapa dekade. Lalu apa yang kamu tanyakan padaku di sini jika kamu tidak ingin melakukan bisnis? Jiang Yi menarik wajahnya. Dia segera berbalik, melambaikan tangannya dan berkata, nongkrong sendiri. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. N. Karena ia disebut sebagai tua oleh Luli, Jiang Yi menyembunyikan beberapa kebencian. Selama kunjungan Luli yang lalu, mereka hanya melakukan bisnis. Tapi kali ini Luli tidak punya pilihan lain. Dia berdiri dan berkata, Patriarki, tunggu. Saya ingin bertemu patriark keluarga Anda. Luli tahu bahwa jika dia berkata Jiang Qiling, Jiang Yi akan segera pergi. Jadi, Luli berbohong bahwa dia ingin melihat Jiang Wuo. Temui leluhur keluarga kita. Jiang Yi berhenti. Menatap Luli dengan pandangan bingung, dia bertanya, untuk apa kamu bertemu dengannya? Dia memiliki banyak hal di piringnya dan tidak punya waktu untukmu. Aku punya sesuatu yang besar untuknya. Luli menjawab dengan mendengus, ini adalah kesepakatan yang lebih besar dari masa lalu. Kamu tidak memiliki wewenang untuk menelepon. Aku harus berbicara dengan tuanmu secara langsung. Jiang Yi hanya setengah yakin. Dia memikirkannya dan bertanya, apakah kamu yakin? Jika tidak, dia akan mengulitimu. Itu urusanku. Pimpin jalan. Luli menjawab dengan dingin dan langsung berjalan keluar. Setelah dipikir-pikir, Jiang Yi memutuskan untuk pergi bersamanya. Mereka memasuki halaman dan kemudian naik kapal ke Pulau Kelezatan. Ah, ada yang salah dengan tehmu. Di mana kamar mandi? Perutku sakit. Tidak lama setelah mereka tiba di Pulau Kelezatan, Luli bertanya dengan cemberut dan tangannya menutupi perutnya. Lalu dia menambahkan, apakah beberapa dari Anda mencoba meracuni saya? Omong kosong. Jiang Yi memelototinya. Melihat bagaimana Luli akan mengotori dirinya sendiri, Jiang Yi berkata dengan tidak sabar, ada satu di sana. Cepat, aku akan membiarkan family patriark tahu.
Jangan mencoba membodohi saya. Jika Anda membuat marah family patriark kami, Anda akan menjadi berkulit, jika tidak terbunuh. Petik 2. Apakah kamu idiot? Memeluk perutnya, Luli berkata dengan marah, kamu memiliki begitu banyak prajurit rilem manusia sovereign. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda bahkan menggunakan otak Anda ketika Anda berbicara? Jiang Yi marah dengan amarahnya tetapi Luli sudah bergegas ke kamar samping. Jiang Yi tidak punya pilihan lain selain pergi dengan marah. Tidak semua orang bisa melihat Jiang Wuo. Setiap permintaan harus dilaporkan kepadanya terlebih dahulu dan semuanya tergantung pada suasana hatinya. Jiang Yi berhati-hati, menjaga kekuatan psikisnya tetap pada Luli sampai dia memastikan bahwa Luli ada di kamar mandi. Tapi dia masih menjaga perhatiannya di luar kamar mandi kalau-kalau Luli merencanakan sesuatu. Luli berperilaku baik. Jiang Yi akhirnya menarik kembali kekuatan psikisnya ketika ia tiba di pintu ruang belajar Jiang Wuo. Bagaimanapun, Jiang Yi harus menunjukkan rasa hormatnya ketika dia bertemu dengan family patriark. Tepat pada saat itu, Luli terbang dan bergegas ke paviliun Jiang Qiling. Dia menghancurkan dirinya sendiri ke paviliun yang paling elegan dan terbesar. Sebuah lubang muncul di dinding. Luli, apakah kamu ingin mati? Auman Jiang Yi datang tepat setelah. Lebih dari selusin kekuatan psikis yang kuat terkunci pada Luli. Tetapi segera, seseorang berteriak, apa yang kamu lakukan? Ini kamar tidurku dan dia temanku. Hentikan itu. Kekuatan psikis menghilang. Namun, Jiang Yi datang. Dia berdiri di luar paviliun dengan marah. Melihat Luli melalui lubang di dinding, dia berkata, Pang, beraninya kau berbohong padaku. Keluar dari sana. Kamu berteriak apa? Jiang Qiling berjalan keluar dari lubang. Menatap Jiang Yi dengan dingin, dia berkata, Jiang Yi, aku mendengar bahwa cucumu sudah menikah. Apakah kamu ingin dia hidup seperti janda rumput mulai sekarang? Nona muda, dia, Jiang Yi sangat geram sehingga kumisnya bergetar. Keluar, kilatan dingin muncul di matanya. Dia adalah gadis yang cerdas dan sudah tahu mengapa Luli melakukan ini. Dia menatap tajam dan berkata, yang Lulu inginkan hanyalah bertemu denganku dan dia terpaksa melakukan ini karena kamu. Aku akan membuatnya bahkan dengan kamu nanti. Jiang Qiling telah keluar dari kultivasi tertutup. Sebenarnya, dia telah keluar beberapa kali tetapi dia tidak pernah pergi ke Luli. Jiang Yi mengatakan kepadanya bahwa Luli telah berkultivasi tertutup dan bahwa dia tidak pernah datang ke Central Plains atau Ling Empress City. Jelas sekarang bahwa Jiang Yi telah membohongi mereka berdua. Kalau tidak, Luli tidak akan melakukan ini. Jiang Yi merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia melaksanakan perintah Jiang Wuo dan apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap Jiang Qiling yang marah. Oke, lepaskan mereka, atau Ling Er akan membuat masalah lagi. Akhirnya, Jiang Yi bisa terbang dengan lega ketika sebuah suara muncul di benaknya. Jiang Qiling mendengus dan kemudian kembali ke paviliun. Melihat Luli hendak mengatakan sesuatu, dia mengedipkan matanya padanya untuk menghentikannya. Oh, Luli menerima isyarat itu. Alih-alih berbicara tentang Demon Slaying Grounds, dia berkata dengan senyum pahit, Nona Qi, sangat sulit untuk bertemu Anda hari ini. Melon kiwi sudah matang sekarang. Mereka hanya berbuah sekali dalam 100 tahun. Jika Anda tidak pergi sekarang, tidak akan ada yang tersisa. Petik 2. Wow, Jiang Qiling berteriak dengan cara yang dilebih-lebihkan, benarkah? Terakhir kali saya di sana, saya sangat terpesona dengan buah. Saya hampir melewatkan kesempatan karena Jiang Yi, tua itu. Ayo pergi ke gurun utara sekarang. Saya ingin rasakan buah itu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Jiang Qiling menyeret Luli dengan dia di luar. Mereka melompat ke perahu dari tebing secara langsung. Wosh! Seorang pria terbang dan mendarat di kapal juga. Jiang Yi berkata dengan wajah datar, Nona muda, patriark keluarga mengatakan bahwa Anda tidak dapat meninggalkan Pulau Kelesatan. Berdengung. Tanpa waktu yang terbuang, Jiang Qiling melepaskan Bat of Life-nya. Matanya terbuka lebar dengan marah ketika dia berteriak, mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku hari ini. Pergilah. Bab 466, Penipuan. Bat of Life. Jiang Qiling benar-benar telah mencapai Realm Lord Nobeem. Mengingat statusnya, dia pasti telah membuat terobosan untuk beberapa waktu sekarang. Dia dekat dengan tahap tengah Realm Lord Nobeem, tidak lebih lemah dari Ming Yu.
Seorang prajurit Realm Lord Realm tidak memiliki kesempatan ketika berhadapan dengan seorang prajurit Realm Sovereign manusia. Namun, bagaimana mungkin Jiang Yi cukup berani untuk melawannya? Bahkan Jiang Wuo tidak bisa menahannya ketika dia menjadi gila. Dia bahkan mungkin bisa merobek pulau delikasi terpisah. Jiang Yi terpaksa dilema. Dia berkomunikasi dengan Jiang Wuo, yang berada di ruang kerjanya, dengan kekuatan batin. Jiang Wuo juga tidak bisa memutuskan. Fakta bahwa Jiang Qiling telah mencapai alam dewa mulia adalah bukti bahwa dia benar-benar berbakat. Masa depannya bisa menjanjikan. Statusnya tidak lebih rendah dari statusnya dan dia mungkin bisa menggantikan Jiang Wuo sebagai patriark keluarga di masa depan. Karena itu, Jiang Wuo tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tapi Luli ada di sini lagi, mengganggunya. Jika Jiang Wuo memanjakan mereka, ia takut bahwa beberapa hal yang tidak diinginkan akan terjadi cepat atau lambat. Jiang Wuo memindai Luli dengan kekuatan psikisnya dan terkejut menemukan bahwa Luli telah mencapai alam abadi. Luli telah berkultivasi dengan kecepatan yang tak terduga oleh Jiang Wuo. Bagaimanapun, Luli tumbuh di Gurun Utara. Menurut informasi yang dikumpulkan Jiang Wuo, Luli tumbuh tanpa bahan mistis. Dia bahkan bukan seorang prajurit ketika dia berusia 15 tahun. Sudahlah. Jiang Wuo menghela nafas. Dia mengirim pesan kepada Jiang Yi yang merasa bahwa masalah ini cukup rumit namun tidak bisa tidak menaati Jiang Wuo. Jiang Yi menatap Jiang Qiling yang marah dan berkata, patriark keluarga mengatakan bahwa nona muda bisa keluar tetapi saya harus menemaninya. Jiang Qiling menarik wajah panjang. Luli mengedipkan matanya untuk menenangkannya. Dia mengerti bahwa sejauh ini Jiang Wuo bersedia menyerah. Jika mereka tidak menerima tawaran ini, Jiang Qiling mungkin tidak dapat meninggalkan kota delikasi. Jiang Qiling mengerti sinyal Luli. Dia berkata dengan suara dingin, ayo pergi. Jangan pedulikan dia, anggap saja dia anjing. Jiang Yi gemetar marah tetapi Luli tertawa. Mereka berlayar. Segera, mereka keluar dari halaman keluarga Jiang. Jiang Qiling membawa Luli ke formasi teleportasi dan Jiang Yi mengikuti mereka dengan enggan. Pikiran Luli dipenuhi dengan pertanyaan tentang medan perang. Karena Jiang Yi bersama mereka, dia tidak bisa bertanya sekarang. Dia harus menunggu kesempatan. Ketika mereka diteleportasi ke kota awan, Luli akhirnya datang dengan sebuah ide. Dia menunjuk ke formasi teleportasi dan berkata, Nona Qi, orang-orang dari Istana Surgawi cukup baik. Mereka membantu kami membangun formasi teleportasi ini. Haruskah kita mengunjungi tuan mereka untuk menyampaikan rasa terima kasih kita? Jiang Qiling menerima isyarat itu. Dia berkata kepada pemimpin tim, arahkan kami ke tuanmu. Tuan Istana Surga damai seperti di kota awan sehingga Jiang Yi tidak terlalu banyak membaca permintaan itu. Sejauh yang bisa dilihatnya, tidak ada seorang pun di sini yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Jiang Qiling karena Istana Surgawi yang damai adalah salah satu bawahan utama Paviliun Delikasi. Tuan Istana Surga damai menyambut mereka secara langsung. Bagaimanapun, baik Jiang Yi dan Jiang Qiling ada di sini. Yang terjadi selanjutnya adalah pertukaran sopan santun, yang membosankan. Luli dan Jiang Qiling mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada tuannya sementara Jiang Yi dan tuannya saling memuji satu sama lain. Kemudian tuan secara pribadi mengundang mereka untuk makan malam, tawaran yang tidak ditolak Jiang Qiling. Tetapi dia menuntut untuk tidak makan malam dengan Jiang Yi, mengklaim bahwa dia bukan penggemar makan dengan seorang lelaki tua. Tuan harus mendengarkannya. Jiang Yi tidak senang tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi, mereka berangkat ke makan malam yang berbeda. Akhirnya, Luli memiliki kesempatan untuk bertanya dengan diam-diam tentang bagaimana cara memasuki Grounds Slaying Grounds. Dia berpikir bahwa dia bisa menangani yang lain selama Jiang Qiling memberitahunya tentang lokasi pintu masuk. Kamu pikir semua orang bisa masuk? Jiang Qiling memutar matanya dan berkata, kamu tidak bisa masuk kecuali aku ada di sana bersamamu secara pribadi. Pikirkan cara untuk menyingkirkan Jiang Yi. Kita harus teleport segera dan cepat sehingga akan terlambat sebelum dia menyusul. Petik 2. Luli tenggelam dalam pikiran yang dalam, mencoba mencari cara. Istana Surgawi yang damai mengirim seorang wanita muda dan seorang tuan muda untuk menemani Luli dan Jiang Qiling. Tuan muda itu berhati hangat dan dia terus memanggang keduanya. Wanita muda itu, di sisi lain, pemalu. Dia jarang berbicara, meskipun penampilannya luar biasa. Pikiran Luli dan Jiang Qiling dinyatakan sibuk sehingga mereka menjawab dengan sikap suam-suam kuku.
Tuan muda diberi bahu dingin. Tapi dia tidak merasa malu atau mengurangi kegembiraannya. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Melihat betapa bersemangatnya tuan muda itu, Jiang Qiling memikirkan sebuah ide. Dia memandang wanita muda di sebelahnya dan berkata, "Sayang, kamu belum banyak bicara. Saya pikir kamu pasti lelah. Bagaimana kalau kamu kembali untuk beristirahat? Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan saudaramu." Petik 2. Wanita muda itu pergi dengan malu-malu setelah mengucapkan selamat tinggal. Jiang Qiling menatap tuan muda itu dengan matanya yang menggoda dan berkata, "Tuan muda dia, bukan. Bisakah aku meminta bantuanmu?" Jiang Qiling tidak berbicara dengan tuan muda. Dia banyak sampai sekarang. Senyumnya yang tiba-tiba membuatnya bersemangat. Dia menjawab dengan tekad segera, "Tolong, sebutkan saja, Nyonya Qi. Saya bersedia mengambil risiko bahaya untuk Anda." Senyum Jiang Qiling tumbuh lebih besar. Dia bergerak lebih dekat ke tuan muda. Dia dan berbisik kepadanya. Mendengar kata-katanya, matanya terbuka lebar ketakutan ketika dia berkata, "Bagaimana ini?" Jiang Qiling menjadi marah sekaligus. Dia memandang tuan muda, dia dan berkata dengan mengejek, "Siapa yang baru saja mengatakan kepada saya bahwa dia bersedia mengambil risiko bahaya bagi saya? Tuan muda dia, bukan karena saya meremehkan Anda. Orang-orang seperti Anda tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Saya tidak berpikir Anda adalah master material masa depan." Petik 2. Tepat, pipi tuan muda He menjadi merah padam karena gembira. Dia berteriak dengan dingin, "Baik, aku akan melakukan ini. Untuk mengorbankan hidupku untuk Lady Qi adalah kesenanganku." Ha, itu tidak seserius itu. Ayahmu tidak akan menghukummu. Katakan saja padanya itu ideku. Jiang Qiling melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Pergi dan atur itu. Jika kamu bisa melakukan ini dengan benar, aku berutang satu padamu, satu besar." Petik 2. Baik, tuan muda terhibur oleh gagasan bahwa dia berutang padanya. Dia pergi dengan cepat. Luli dan Jiang Qiling melanjutkan pesta mereka di aula. Jiang Yi akan memindai dengan kekuatan psikisnya sesekali tapi dia akan berhenti begitu dia memastikan keduanya masih ada. Dia berhati-hati. Nanti, larilah ke formasi teleportasi secepat mungkin. Yang ketiga, ingat. Jiang Qiling berbisik pada Luli. Matanya berbinar seolah dia adalah seorang gadis yang bertemu kekasihnya diam-diam. Luli menyeringai. Dia tahu Jiang Qiling pasti datang dengan sesuatu yang nakal dan dia hanya harus menunggu dengan sabar. Ledakan. 1 jam kemudian, terdengar suara ledakan besar dari sisi barat kota. Kemudian tangisan dan teriakan keluar. Master Palace of Peaceful Heavens memindai dengan kekuatan psikisnya. Segera, dia terbang dengan marah ke arah barat saat dia meraung, "Siapa itu? Beraninya kau membuat keributan di kota awan. Menunggu kematian." Suara mendesing. Jiang Yi segera bergegas ke Luli dan Jiang Qiling untuk melindungi mereka. Jiang Qiling memeriksa dan berkata, "Hanya 2 pencuri kecil dan mereka hanya berada di alam takdir. Mengapa Anda begitu gugup? Saya tidak tahu bahwa keamanan publik Hall of Peaceful Heaven begitu terdegradasi." Jiang Yi merasa lega setelah dia memastikan bahwa itu benar-benar hanya 2 prajurit di puncak Fate Will Realm. Namun, tepat pada saat itu, 3 orang muncul di halaman dan berlari ke arah Luli dan Jiang Qiling. "Jiang Yi, musuh yang masuk. Hentikan mereka!" Jiang Qiling berteriak. Tanpa banyak berpikir, Jiang Yi terbang keluar. Ki dan energinya yang mengerikan menyebar saat dia akan melepaskan force field dan membunuh musuh. "Ini tidak aman. Ayo kembali ke kota Delicacy." Jiang Qiling berteriak. Kemudian Luli melepaskan Fate Wheel-nya sementara dia melepaskan Bat of Life-nya. Mereka bergegas ke formasi teleportasi dengan kecepatan tertinggi. Mereka begitu cepat sehingga mereka menghilang ke dalam formasi teleportasi secepat satu nafas. Jiang Yi bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Tidak, pemimpin Istana Surgawi dan Jiang Yi sama-sama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sang Master mengetahui bahwa para pembuat onar itu adalah orang-orangnya yang memakai masker ilusi dan dia mengenali mereka begitu dia cukup dekat. Adapun Jiang Yi, sebelum dia mendekati siapapun, 3 orang yang datang kepadanya semua berlutut dan berkata, "Patriarki, aku terpaksa melakukan ini. Ini bukan salahku." Berdengung, Luli dan Jiang Qiling sudah berada di dalam formasi teleportasi dan itu bersinar. Jika saat ini Jiang Yi masih belum bisa mengatakan bahwa ini adalah tipuan yang dilakukan oleh Jiang Qiling,
dia akan membuang-buang tahun-tahunnya di bumi. Ledakan. Ketika Jiang Yi berjalan ke alun-alun, Tuan Muda dia tiba-tiba keluar dan kemudian membuat langkah bertekad untuk memotong formasi teleportasi dengan sinar cahaya pedang. Dalam ledakan, formasi teleportasi dihancurkan. Bab 467, mendobrak. Tuan Muda dia adalah putra keempat Tuan. Dia adalah yang paling berbakat dan master favorit. Karena itu, banyak orang yakin bahwa dia akan menjadi Tuan di masa depan. Karena itu, sangat mudah bagi Tuan Muda He untuk memobilisasi beberapa prajurit. Dia mengatakan kepada para pejuang untuk membuat masalah, pura-pura membunuh seseorang dan bahwa dia akan memikul semua tanggung jawab. Para prajurit tidak berpikir bahwa Tuan akan menghukum mereka dengan serius. Tapi kali ini, mereka salah. Ketika Jiang Yi melihat formasi teleportasi meledak, dia menarik wajah yang panjang. Dia melepaskan force field sekaligus. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dan dia membidik kepala Tuan Muda dia dengan pedang di tangannya. Tuan Istana Surga Damai ketakutan. Dia langsung berteriak, Patriarki, jangan. Itu putraku. Jiang Yi tidak tahu ini. Dia menyingkirkan pedang pada mendengar kata-kata tetapi dia sampai marah. Dia bergegas ke formasi teleportasi lain sambil berkata, putramu yang bodoh telah membuat masalah besar. Jika sesuatu terjadi pada nona muda saya, seluruh keluarga Anda akan dikubur hidup-hidup bersamanya. Jiang Qiling telah melalui begitu banyak kesulitan untuk memancing Jiang Yi pergi, jadi dia pasti pergi ke suatu tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi bersama Luli. Kalau tidak, dia tidak akan menentang gagasan agar Jiang Yi mengikutinya. Tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi, tak perlu dikatakan, adalah tempat yang penuh bahaya. Itulah sebabnya Jiang Yi marah karena marah. Tuan Istana Surga Damai menjadi marah juga. Dia berteriak, seseorang datang dan singkirkan idiot ini dan semua yang terlibat. Jika sesuatu terjadi pada Nona Muda Qi, mereka akan pergi ke Paviliun Delicacy untuk bunuh diri sebagai permintaan maaf. Plop, beberapa bapak leluhur dan diaken yang dibujuk oleh Tuan Muda He untuk melakukan ini runtuh ke tanah. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Luli dan Jiang Qiling tidak pernah berhenti berteleportasi ke arah tenggara. Mereka harus menghitung setiap menit. Mereka berusaha untuk tiba di kota dan sebelum penjaga di formasi teleportasi di depan mereka menerima informasi. Itu benar, pintu masuk utara ke Demon Slaying Grounds terletak di Dan City. Pintu masuk tidak dibangun, tetapi terbentuk secara alami. Kalau tidak, 12 keluarga kerajaan akan membangun pintu masuk. Jiang Yi akan mengirim pesan untuk menghentikan Jiang Qiling dan Luli, tetapi itu akan memakan waktu. Ada dua cara pengiriman pesan. Yang pertama adalah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan saat mengambil formasi teleportasi, yang akan lambat. Luli dan Jiang Qiling tidak pernah berhenti. Tidak peduli siapa yang dikirim setelah mereka, tidak ada yang bisa mengejar mereka berdua. Cara kedua adalah melalui beberapa cara rahasia, yang ditakuti Jiang Qiling. Tapi Istana Surga Damai hanya bisa mengirim pesan dengan cara ini di wilayah mereka sendiri. Istana Surgawi Damai tidak bisa mengelola ini di wilayah keluarga Du atau keluarga Qin kecuali pesan itu dikirim ke Paviliun Delicacy. Yang sedang berkata, itu juga akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai ini. Kota awan tidak jauh dari kota dan hanya belasan kali teleportasi yang bisa dilakukan. Saat ini, Jiang Qiling dan Luli telah berteleportasi selama 8 kali. Mereka akan keluar dari wilayah Istana Surgawi Damai. Jiang Qiling bisa menenangkan pikirannya selama mereka bisa menjadikannya kota dan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Setelah teleportasi lain, Jiang Qiling menyeret ke yang berikutnya. Kemudian dia berteriak, aktifkan formasi teleportasi, sekarang. Pemimpin para penjaga di sini mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tetapi dia segera melihat dengan jelas siapa dia dan kemudian berteriak, aktifkan formasi teleportasi. Ketika Jiang Qiling dan Luli akhirnya menjejakkan kaki ke kota dan, Jiang Qiling sangat senang. Alih-alih melepaskan Bat of Life, dia menyeret Luli ke sekelompok istana besar. Kastil istana itu milik keluarga Du. Di luar, ada prajurit yang menjaga. Melihat dua orang berlari ke arah mereka, beberapa penjaga alam abadi merasa stres. Salah satu dari mereka berteriak, berhenti. Ini adalah keluarga Du. Penyusup akan dibunuh saat melihat. Apakah kamu buta? Katakan pada Du bahwa aku, Jiang Qiling, ada di sini. Jiang Qiling berteriak balik tetapi dia tidak berhenti.
Akhirnya, beberapa prajurit Rilem Abadi mengenalinya. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi. Salah satu dari mereka bergegas untuk memberitahu Patriark keluarga Du. Nona Qi, ini kamu. Tolong, sebelah sini. Pejuang Rilem Abadi lainnya mengikuti Jiang Qiling. Dia meminta maaf sepanjang jalan. Namun, Jiang Qiling tidak pergi ke tempat yang ditunjuknya. Sebaliknya, dia pergi ke arah yang berbeda. Prajurit alam abadi tidak berani menghentikannya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Segera, Jiang Qiling menemukan sebuah kastil dan berkata kepada Luli, ini dia. Ayo pergi. Mereka segera menuju kastil. Tapi itu dijaga ketat. Ada dua prajurit di puncak alam abadi di sini. Berhenti. Keduanya berdiri di depan hari itu. Salah satu dari mereka berkata, ini adalah area terlarang dari keluarga Du. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa tanda keluarga patriark kita. Apakah kamu keluar dari pikiranmu? Aku Jiang Qiling. Bergerak. Jiang Qiling membalik. Kali ini, nama Jiang Qiling tidak berfungsi. Kedua prajurit di puncak alam abadi tidak bergerak. Salah satu dari mereka mengulangi dengan keras kepala, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa tolok ukur family patriark kita. Luli mulai gugup. Jiang Yi mungkin akan segera menyusul. Dia tidak akan membiarkan Jiang Qiling dan Luli masuk. Tanpa membuang waktu, Jiang Qiling merilis Bat of Life-nya. Tanpa diduga, dia siap bertarung dengan begitu cepat. Bang! Kedua belah pihak dekat dan Bat of Life cepat. Salah satu penjaga didorong menjauh. Pada saat yang lain menyadari apa yang sedang terjadi, Bat of Life sudah memukulnya. Ledakan. Sebuah lubang muncul di dinding. Salah satu penjaga memuntahkan darah. Mereka beruntung Jiang Qiling tidak menggunakan semua kekuatannya atau mereka akan mati sekarang. Nona Qi, penjaga yang mengikuti mereka terperangah. Tapi dia tidak berani menghentikannya atau mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menatapnya dengan murung. Wosh, wosh, wosh. Pertarungan di sini mengkhawatirkan banyak prajurit keluarga Du. Beberapa prajurit Rilem Lord Nobeem terbang dengan cepat. Pindah. Tanpa melihat mereka, Jiang Qiling menyeret Luli pergi dan bergegas ke kastil. Ada portal teleportasi besar, bercahaya dalam berbagai warna di tengah aula. Namun, ada seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di depan. Dilihat dari keriput dan pigmen usianya, mereka bisa tahu bahwa usianya sudah cukup lanjut. Ketika Jiang Qiling dan Luli masuk, pria tua itu membuka matanya. Matanya bersinar dan jernih, sama sekali tidak seperti susu. Qi dan energinya juga mati lemas. Puncak alam bangsawan mulia. Luli berkecil hati untuk menyadari fakta itu. Prajurit tingkat seperti itu sulit dikalahkan, kecuali dia menggunakan semua keahliannya untuk mencoba membunuh orang tua itu. Tapi ini adalah keluarga Du. Luli dan Du Zeng bisa memenuhi syarat sebagai teman dan dia berhutang pada keluarga Du. Bagaimana mungkin Luli melakukan ini? Patriark keluarga Du akan segera tiba. Luli menoleh ke Jiang Qiling. Jika dia berkata untuk bergerak, maka dia harus. Dia tidak bergerak. Dia mengambil token giok putih dengan kata, kelezatan, di atasnya. Menunjukkan kepada orang tua itu, dia berkata, bergerak. Kami memasuki Grounds Slaying Grounds. Ini adalah token kelezatan tingkat tertinggi. Orang tua itu memandang dan berkata, aku bisa membiarkan orang ini masuk. Tapi Nona Qi, kamu tidak bisa masuk atau Tuan Jiang akan mengambil hidupku. Baik, Jiang Qiling berteriak, Luli, pergi. Luli sangat gembira. Dia bergegas ke portal berwarna dan menghilang. Pada saat itu, tanda kupu-kupu hitam di leher Jiang Qiling menyala. Seekor kupu-kupu hitam yang cantik terbang, tergantung di udara dan kemudian berlari ke orang tua seperti pedang yang tajam. Kupu-kupu Soulfish. Orang tua itu berteriak dengan takjub. Keterampilan ini milik Bloodline peringkat 8, alasan bahwa keluarga Jiang bisa menjadi salah satu dari 12 keluarga kerajaan. Nona Qi, pergi tidak bisa masuk. Nona Qi, tolong. Tindakanmu akan menghancurkan keluarga Du. Nyonya Qi. Beberapa teriakan marah mengejarnya. Namun, Jiang Qiling sudah menghilang ke portal berwarna di tengah kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Bab 468, Kakek Buyut. Wosh, wosh, wosh. Ratusan kupu-kupu yang dirilis oleh Jiang Qiling memenuhi aula. Lusinan dari mereka berseru ke penjaga lama dan yang lainnya bergegas menuju para leluhur. Duran berada di antara para leluhur. Setelah terkena lebih dari selusin kupu-kupu, dia tidak bisa bergerak.
Hal yang sama juga terjadi pada patriark lainnya. Jiang Qiling sekarang di alam Noble Lord dan kupu-kupunya telah berevolusi ke peringkat ke-6. Murid dari 12 keluarga kerajaan memiliki cara unik mereka sendiri untuk memupuk keterampilan garis darah mereka. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat skillnya. Kupu-kupu peringkat 6 bisa mengalahkan hampir semua pejuang Realm Lord Realm. Pergi dan minta family patriark untuk datang. Cepat! Seorang patriark berteriak selagi masih bisa. Jiang Qiling baru saja memasuki taman pembantai iblis, jadi masih ada kesempatan sebelum terlambat. The Demon Slaying Grounds akrab bagi keluarga Du. Hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup di sana. Keluarga Du mengirim banyak prajurit, tetapi mereka yang bisa keluar sedikit dan jarang. Jika Jiang Qiling meninggal di sana, Jiang Wuo akan marah. Itu tidak akan berakhir dengan baik untuk keluarga Du. Setelah beberapa saat, seorang pria keluar dari rumah besar. Tanpa membuang waktu, dia merilis force field dan berisi semua kupu-kupu. Kemudian, dia menghilang ke portal. Itu adalah gurun. Luli muncul di udara dan kemudian jatuh. Jika bukan karena fakta bahwa dia bereaksi cepat, dia akan mendarat di wajahnya. Ini grounds pembantai iblis. Luli terkejut menemukan bahwa tidak ada apapun di sekitarnya, kecuali gurun yang tak terbatas. Tidak ada tumpukan tubuh atau sungai dan bau darah seperti yang dia bayangkan. Ini dunia kecil. Luli melihat ke langit dan melihat dua matahari. Tidak ada Xuan Qi di surga atau di bumi. Dia merasa seperti tanah mati. Segera, dia melihat orang lain muncul di langit. Seorang wanita berpakaian merah terbang seperti layang-layang. Dia mengerutkan kening ketika melihatnya dengan jelas. Jiang Qiling, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak apa-apa. Idiot. Jiang Qiling meraih tangan Luli dan terbang ke arah lain sementara dia menjelaskan, jika saya tidak masuk, Anda tidak akan pernah menemukan Hall of Battlefield dan Anda akan segera dibawa kembali. Jangan buang waktu. Ikut dengan saya. Petik 2. Rencana Luli hanyalah membiarkan Jiang Qiling mengirimnya ke pintu masuk dan masuk sendiri. Dia tidak pernah berpikir tentang menyeretnya bersamanya dalam petualangan ini. Jika sesuatu terjadi padanya, dia mungkin kehilangan akal sehatnya. Namun pada saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bisa mengatakan bahwa Jiang Qiling itu cepat tapi tetap saja, dia lebih lambat dari dia. Segera, dia melepaskan nasib roda 4 lapisnya, menyeretnya terus dan berkata, biarkan aku membawamu. Kamu terlalu lambat. Aku lambat. Oh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, roda takdir 4 lapis mulai berputar. Kemudian mereka berseru dengan kabur. Kecepatannya lebih dari 10 kali lebih cepat dari Jiang Qiling. Wosh, wosh. Jiang Qiling bisa mendengar angin mendesing dan melihat gunung-gunung lewat. Matanya terbuka lebar karena tak percaya. Dia bertanya, Luli, kamu bahkan lebih cepat daripada seorang prajurit pada tahap awal alam manusia sovereign. Bagaimana kamu melakukan ini? Lebih dari 1 tahun yang lalu, Luli dan Meng Huo bertengkar, di mana Luli tiba-tiba jatuh ke fakta bagaimana menggunakan speed mendalam makna. Sejak itu, kecepatannya bisa bersaing dengan prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Kemudian, dia membangun 2 roda takdir lagi dan mendapatkan lebih banyak wawasan tentang makna mendalam kecepatan, yang meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Saat ini, dia pasti lebih cepat dari seorang pejuang dari tahap awal Realm manusia Sovereign. Haha, Luli tersenyum misterius dan menjelaskan dengan santai, aku memahami makna mendalam yang meningkatkan kecepatanku. Makna yang mendalam. Jiang Qiling berseru dengan iri, kamu benar-benar jenius. Makna mendalammu pasti lebih tinggi dari peringkat ke-7. Astaga, kau lebih berbakat dari ayahmu. Haha, Luli menjawab sambil tersenyum tetapi dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia tahu dengan jelas, bahwa makna mendalam kecepatannya bukan peringkat tinggi. Fakta bahwa dia bisa begitu cepat adalah disebabkan roda nasibnya. Tentu saja, dia menyebutkan hal ini kepada siapapun, termasuk Jiang Qiling. Bagus. Jiang Qiling terhibur. Mata cantiknya dipenuhi dengan sukacita. Dia mengangguk dan berkata, kecepatanmu dan bloodline skillku dikombinasikan bisa menjamin kita mengalahkan semua prajurit berbakat lainnya di medan perang kecil. Sepertinya poinnya ada di ujung jari kita. Tunggu. Luli membasahi tubuhnya dan berkata, Nona Jiang, bukan kita, hanya aku. Aku satu-satunya yang pergi ke medan perang kecil. Kamu harus baik dan kembali.
Ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Jiang Qiling mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Luli, jangan terlalu memikirkan dirimu hanya karena makna yang mendalam ini. Kupu-kupu Soulfishku berada di tingkat ke-6 sekarang dan aku dapat dengan mudah mengalahkan pejuang Realm Lord Realm lainnya. Tanpa saya, Anda tidak akan pernah mendapatkan poin yang cukup. Petik 2. Pejuang Realm Dewa Mulia, Luli cemberut dan menjawab, aku sudah bisa melakukannya 1,5 tahun yang lalu. Kamu tidak memiliki pengalaman dalam pertarungan nyata. Kamu hanya akan menambah bebanku. Hei, lihat, ada sapi di langit. Jiang Qiling tidak membelinya. Dia melempar Luli sekilas dan berkata, ini adalah formasi seperti labirin. Tanpa saya menunjukkan jalannya, Anda tidak akan pernah keluar, apalagi menemukan aula pembantai iblis. Keluarga orang ada di belakang kami. Pikirkan tentang hal ini. Apakah Anda ingin saya pergi dengan Anda atau diseret oleh keluarga Du? Petik 2. Petik 2, petik 2. Luli terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Wuo tidak bisa mengendalikannya. Jika dia memiliki anak perempuan seperti ini, dia mungkin sudah gila. Baik, Luli menghela nafas dan menjawab, kamu bisa masuk. Tapi, kamu harus mendengarkan perintahku. Atau aku akan meninggalkanmu sendirian dan membiarkan kamu dimakan oleh ras alien. Sambil tersenyum lebar, dia berkata, oke, tidak masalah. Aku akan mendengarkanmu. Lanjutkan sekarang. Secara teoritis, ada sangat sedikit pejuang Realm manusia Sovereign Realm di medan perang kecil. Bahkan jika ada, Luli akan jauh lebih cepat daripada prajurit Realm manusia Sovereign Realm awal. Dia dan Jiang Qiling harus baik-baik saja selama mereka akan berhati-hati. Luli pernah melihat Soulfish Butterfly Jiang Qiling. Tidak perlu dikatakan, Bloodline 8 peringkat itu kuat. Jika mereka bisa bekerja sama dengan baik, mereka mungkin bisa meraih banyak hal. Luli mengendalikan roda takdirnya untuk terbang dalam garis lurus. Setelah waktu beberapa dupa untuk membakar, angin muncul, mengangkat debu dan kotoran, mengaburkan visi mereka. Terbang kembali. Jiang Qiling berkata. Luli bertanya dengan cemberut, kembali. Bagaimana jika patriark keluarga Du mengejar kita? Bodoh. Jiang Qiling menjawab, saya bilang ini seperti labirin. Jika Anda terbang ke depan, Anda tidak akan pernah keluar. Oh baiklah. Petik 2. Luli berbalik dan terbang ke belakang. Mereka terbang sampai tiba saatnya dupa untuk membakar tetapi tidak bertemu siapapun. Segera, angin berhenti. Tetapi angin kencang muncul di depan mereka, bertiup ke kiri. Terbang ke kiri. Kita akan segera keluar. Jiang Qiling menyeringai. Cincin di tangannya bersinar ketika dia mengeluarkan topeng. Memakainya, topeng itu menghilang. Dia menjadi orang yang berbeda, seorang wanita yang pendiam dan bermartabat. Kenapa kamu memakai topeng? Kamu takut bertemu orang yang kamu kenal. Luli penasaran. Idiot. Jiang Qiling memelototinya dan menjawab, ada seseorang dari paviliun kelezatan di aula pembantai iblis. Juga, kakekku ada di sana. Jika dia melihatku, aku tidak akan bisa pergi ke medan perang kecil. Juga, kakek buyutmu ada di sana juga. Aku ingat dia adalah patriark penegakan hukum dari aula pembantai iblis. Petik 2. Kakek hebat. Luli bergetar. Itu adalah ayah kakeknya. Jadi, mengapa kakek buyut Luli tidak khawatir bahwa putranya diracuni dan bisa mati kapan saja sekarang? Bab 469, Kota Pembantai Iblis. Luli mengajukan pertanyaan. Setelah jeda, Jiang Qiling memberinya penjelasan, sebenarnya, ini informasi rahasia. Jiang Wuo pernah memberitahu saya tentang hal itu. Jangan memberitahu orang lain. Luli mengangguk. Dia melanjutkan, saya katakan kepada Anda bahwa menurut aturan Balai Pembantai Iblis, begitu Anda berada di dalam, Anda berada dalam hidup Anda. Anda tidak lagi diizinkan ikut campur dalam pertikaian di tanah besar lagi. Ini adalah yang paling aturan penting dari Aula Pembantai Iblis. Yang menegakkan aturan ini adalah Patriarki Penegakan Hukum, kakek buyutmu. Petik 2. Luli memang mendengar tentang aturan Balai Pembantai Iblis dari Jiang Qiling sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa kakek buyutnya memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, Patriarki Penegakan Hukum adalah salah satu dari 3 otoritas teratas di Aula Pembantai Iblis. Pikirkan tentang itu. Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan berkata, orang-orang dari Aula Pembantai Iblis semuanya pejuang yang kuat dari keluarga yang berbeda.
Jika patriarki penegakan hukum tidak adil dan disukai keluarga Lu, membantu keluarga Lu dari catatan, apa yang akan terjadi? Seperti di Aula Pembantai Iblis. Dan ada juga Master dan Wakil Kepala. Bagaimana jika Master memimpin dan memihak keluarganya sendiri? Aula Pembantai Iblis akan turun ke dalam kekacauan. Mungkin ada perselisihan dan konflik internal, tujuan utamanya adalah hancurnya Aula Pembantai Iblis. 4 ras alien akan menyusup ke tanah hebat dan manusia akan dibantai. Luli memikirkannya sejenak dan menjawab dengan anggukan, itu mungkin. Sifat mementingkan diri sudah menjadi sifat bawaan manusia. Dia melanjutkan, mari kita ambil kakek buyutmu sebagai contoh. Ketika dia masih kakek buyutmu, bagaimana dia bisa tetap tenang untuk mengetahui bahwa putranya sendiri diracuni dan bisa mati kapan saja sekarang? Kakek buyutmu memiliki begitu banyak kekuatan sehingga dia hanya bisa mengirim siapa saja untuk memberikan obatnya. Menyembuhkan racun Fodo bukan apa-apa untuk Aula Pembantai Iblis. Petik 2. Luli bertanya dengan bingung, lalu mengapa dia tidak melakukan apa-apa? Karena dia bukan kakek buyutmu lagi. Jiang Qiling memberikan jawaban yang mengejutkan, Tuan dari Aula Pembantai Iblis, 2 wakil ketua dan 10 patriark semuanya memiliki jiwa mereka direkonstruksi. Mereka tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Mereka pada dasarnya dilahirkan kembali. Dalam pikiran mereka, ada hanya hall pembantai iblis dan manusia. Konsep keluarga tidak diketahui oleh mereka. Petik 2. Ini, kejam. Luli akhirnya mengerti. Dia berseru pada dirinya sendiri tentang ini. Menghapus ingatan bukan untuk mengunci ingatan. Memori masa lalu tidak akan ada. Dengan kata lain, kakek buyut tua sudah mati. Dia sekarang menjadi mati berjalan, mesin perang, hidup hanya untuk Aula Pembantai Iblis dan manusia. Iya nih, Jiang Qiling berkata dengan emosi, tapi mereka semua adalah pahlawan sungguhan, bahkan orang suci. Mereka rela mati satu kali untuk menjaga tanah besar, untuk menjaga balai pembantai iblis tetap teratur. Jika tidak ada balai pembantai iblis, manusia pasti sudah lama pergi. Petik 2. Semua orang pandai meneriakkan slogan. Banyak pejuang yang bisa mengabdikan hidup mereka untuk melindungi manusia juga. Tetapi merekonstruksi jiwa, menjadi mesin berjalan tanpa masa lalu atau masa depan akan membutuhkan banyak keberanian untuk membiarkan segalanya berlalu. Seseorang mungkin memiliki istri dan anak-anak di depannya tetapi tidak dapat mengenali siapapun. Mereka semua akan menjadi orang asing baginya. Ini menyedihkan. Jiang Qiling cemberut dan berkata, kakekku, mengingat kemampuannya, memenuhi syarat untuk menjadi bapa bangsa. Tetapi dia, tidak siap untuk melupakan kita sehingga dia tidak memiliki jiwanya direkonstruksi. Jika itu untukku, aku lebih baik mati daripada melupakan masa lalu. Bagaimana denganmu, Luli? Petik 2. Luli menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu. Setidaknya, tidak sekarang. Oke, jangan terlalu memikirkannya. Kita akan pergi sekarang. Jiang Qiling berkata dengan serius, topengku sangat bagus. Jika kakekku tidak ada di dekatku, dia tidak akan bisa melihatnya. Luli, jangan panggil aku dengan namaku. Mari kita cari nama kode. Bagaimana tentang Anda memanggil saya peri? Petik 2. Luli terdiam. Dia cemberut dan berkata, bagian mana dari dirimu yang seperti peri? Kupikir kau lebih seperti penggoda Foxy. Tempetres. Bagus. Nama bagus. Alih-alih merasa tersinggung, Jiang Qiling lebih senang dengan nama itu. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, Luli, bagaimana kalau aku memanggilmu cacing buku? Kau tahu, dalam cerita, para penggoda Foxy selalu tertarik pada cacing buku. Luli memutar matanya dan menolak, tidak, cacing buku tidak ada gunanya. Bagaimana dengan tukang daging Blood Hand? Ini mengesankan. Baiklah, Jiang Qiling mengerutkan hidungnya. Ketika mereka berbicara, badai lain muncul, menimbulkan kotoran di semua tempat. Kali ini, Jiang Qiling meminta Luli untuk terbang langsung ke depan. Melewati badai pasir, mereka datang ke tempat dengan pemandangan berbeda. Ada tanah liar di depan mereka. Di kejauhan, ada gunung besar, di puncaknya berdiri sebuah kota yang megah. Wow, Luli kagum dengan kota besar itu. Dari tempat dia berdiri, kota itu seperti mengambang di udara dan dikelilingi oleh awan. Itu lebih seperti sebuah kota di mana para dewa tinggal. Itu adalah kota pembantai iblis. Cepatlah. Jiang Qiling bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, kota itu sangat besar.
Ketika kita masuk ke sana, akan sangat sulit bagi Jiang Yi dan Du Wu untuk menemukan kita. Yang paling penting adalah, tidak ada yang bisa melakukan kekerasan di sana, bahkan bukan kakekku. Kita akan aman setelah kita berada di kota. Petik 2. Mata Luli bersinar. Dia terbang menuju gunung dengan roda takdirnya. Sebelum mereka cukup dekat, mereka merasakan beberapa kekuatan psikis yang kuat, yang tidak dikirim secara diam-diam. Kekuatan psikis melewati mereka seperti pisau, membuat Luli dan Jiang Qiling kedinginan. Luli melambat. Segera, mereka tiba di alun-alun besar di luar kota yang duduk di puncak gunung. Ada sekelompok prajurit lapis baja hitam di alun-alun, yang kehadirannya yang menakutkan tidak bisa disembunyikan. Mereka semua berasal dari alam Tuan Mulia. Luli terkejut. Jiang Qiling menjelaskan kepadanya dengan suara rendah, Anda harus setidaknya rilem Lord Nobeem untuk bergabung dengan Aula Pembantai Iblis. Luli, bertindak seperti yang saya katakan di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda jika Anda menyebabkan masalah. Luli mengangguk dan menyingkirkan roda nasibnya. Dia melihat ke arah gerbang besar dan melihat kata-kata yang berani. Kota Pembantai Iblis. Seolah-olah ketiga kata itu memiliki semacam kekuatan sihir. Luli merasa dia langsung tertarik pada mereka. Matanya memerah dan niat membunuh melonjak tak terkendali. Tangan lembut menutupi matanya. Suara Jiang Qiling muncul, begitu seorang bakat manusia menulis kata-kata. Dia mengintegrasikan makna mendalam yang mengerikan di dalamnya, makna mendalam Bloodlust, yang ke-8 peringkat. Jangan melihatnya lagi. Bahkan prajurit Rilem Sovereign manusia akan kehilangan sendiri, apalagi kamu. Petik 2. Makna mendalam tingkat ke-8, wow. Luli berseru pada dirinya sendiri. Baru saja, dia merasa darahnya mendidih dan pikirannya dipenuhi oleh keinginan untuk membunuh setiap makhluk hidup. Ini hanya beberapa kata dan itu sudah menakutkan. Jika seseorang diselimuti oleh makna mendalam Bloodlust, seseorang mungkin menjadi mesin pembunuh. Jiang Qiling berjalan ke gerbang kota sementara Luli mengikutinya. Dia tidak melihat hal lain atau mengatakan apapun. Mereka memasuki kota dengan mudah. Para penjaga di gerbang tidak memeriksa atau menghentikan mereka. Memasuki gerbang, Luli mendapati dirinya berada di plaza besar lain dan dia tertarik oleh sebuah patung besar di sana. Patung itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih dan alis tetapi rambut hitam. Di tangannya, ada sebuah buku. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Dia lebih seperti orang terpelajar daripada seorang pejuang. Luli, pergi dan kau tahu kepadanya. Itu adalah patung Kaisar Cagar Langit, prajurit paling bangga manusia. Jiang Qiling menjelaskan. Luli memasang ekspresi serius segera. Kaisar Langit Terbalik semesta dinamai menurut namanya. Pria ini adalah satu-satunya yang bisa mematahkan kehampaan dan melayang ke surga untuk menjadi abadi. Mereka berjalan ke patung itu. Tetapi sebelum mereka berlutut, Luli berhenti ketika dia merasakan getaran di jiwanya. Karena, naga perak mulai bergerak dan darahnya mendidih. Apa yang terjadi? Luli ketakutan. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Apakah Emperor of Heaven Reverse ada hubungannya dengan garis keturunan Silver Dragon-nya? Apakah ada sesuatu yang mengganggu naga perak? Bab 470, Prajurit Pilihan Generasi Selanjutnya. Luli. Melihat Luli masih berdiri di sana, Jiang Qiling berbisik, apa yang kamu lakukan? Kemarilah. Menghormati Kaisar Langit Terbalik adalah kejahatan besar. Luli sadar dan berlutut dengan Jiang Qiling. Ini adalah prajurit pilihan manusia. Tidak ada yang meragukan kemampuannya. Bahkan Yecha setuju bahwa dia adalah seorang prajurit yang jarang terlihat. Seorang pahlawan seperti ini layak dikagumi dan dihormati orang. Tapi Luli merasa darahnya mendidih lebih berat dan naga perak itu bergerak. Dia merasa tidak nyaman. Sebuah gagasan muncul di kepalanya, tampaknya untuk memberitahunya tanpa suara, menjauh dari patung. Sementara kau tahu, Luli bergerak mundur sedikit. Dia memutuskan bahwa dia akan segera pergi setelah 3 kau tahu dan tidak pernah mendekati patung itu. Berdengung. 3 kau tahu setelah itu, buku di undang-undang menyala. Itu menyilaukan, seperti mutiara di langit malam. Apa? Seluruh plaza dilemparkan ke dalam sensasi yang sangat besar. Banyak helai kekuatan psikis yang kuat dipindai. Setelah itu, banyak pejuang yang kuat terbang mendekat. Jiang Qiling mengangkat kepalanya dan melihat buku bercahaya dan banyak prajurit kuat terbang ke arah mereka. Pipinya menjadi pucat. Dia tidak mengerti.
Dia hanya menyembah dan dia pernah melakukan ini sebelumnya. Kenapa patung ini bereaksi sangat besar sekarang? Apakah keduanya menyinggung Kaisar Langit Terbalik? Apakah dia akan menghukum mereka? Ayo pergi, Luli. Jiang Qiling panik. Dia ingin bangun dengan tenang dan pergi bersama Luli di tengah kerumunan yang kacau. Tepat pada saat itu, raungan nyaring terdengar di telinga mereka, "Jangan bergerak." Mereka tahu mereka tidak bisa melarikan diri atau bergerak sekarang dengan begitu banyak kekuatan psikis yang kuat pada mereka. Mereka tetap berlutut. Luli bahkan lebih takut daripada Jiang Qiling karena dia mengerti bahwa buku bercahaya itu ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, darahnya tidak akan mendidih dan pola naga di jiwa kolam tidak akan bergerak. Dia tidak tahu apa arti buku bercahaya pada patung Kaisar Langit Terbalik. Dia tahu pasti, meskipun, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dengan semua prajurit kuat yang terbang di atas, di antaranya, ada cukup banyak prajurit Rilem Bumi Abadi. Dia dan Jiang Qiling mungkin terbunuh di sini jika adegan yang tidak diketahui ini berarti buruk. Banyak pejuang yang kuat dari Aula Pembantai Iblis memiliki jiwa mereka direkonstruksi. Dalam hati mereka, hanya ada minat yang lebih besar dari manusia. Tidak ada jejak keterikatan pribadi yang tersisa di dalamnya. Bahkan jika kakek buyut Luli ada di sana, pria itu akan membunuh cucunya jika Luli benar-benar melanggar aturan Balai Pembantai Iblis. Berdengung. Buku itu bersinar lebih terang. Sinar cahaya keluar dari buku ke langit. Saat menjelang senja, cahaya berdiri. Tiba-tiba, buku itu terbang dari patung. Berputar di langit dan sinar rentang cahaya juga. Sinar cahaya terus bergerak ke bawah, jelas ingin menutupi Luli dan Jiang Qiling. Ada lebih dari 100 prajurit kuat lapis baja hitam di udara. Ada banyak prajurit Rilem Sovereign manusia dan cukup banyak prajurit Rilem Bumi Abadi. Mereka semua berusaha melihat di mana sinar cahaya akan berhenti. Sinar cahaya bergerak perlahan, mendekati Luli. Banyak prajurit memandang Luli dengan gairah yang kuat sementara banyak helai kekuatan psikis yang kuat terkunci padanya. Dia merasa seperti seorang gadis telanjang yang dikelilingi oleh para hooligan. Bukan aku, bukan aku. Luli berdoa pada dirinya sendiri. Entah bagaimana, dia merasa bahwa jika dia diselimuti oleh cahaya, itu akan berakhir buruk baginya. Sekelompok orang tua di Aula Pembantai Iblis akan memperlakukannya seperti tikus lab, menganalisisnya sedikit demi sedikit, mengungkapkan semua rahasianya. Pada akhirnya, sinar cahaya memilih Luli. Mata banyak pejuang berbinar. Namun, tanda naga perak di kolam jiwanya mulai menyala juga seolah-olah itu melawan cahaya dari buku. Yang mengejutkan Luli dan para penonton adalah bahwa cahaya dari buku itu sedikit meredup dan kemudian bergerak lagi, ke Jiang Qiling. Mencicit, mencicit. Little White bersembunyi di lengan Luli. Itu menjulurkan kepalanya yang kecil, menatap sinar cahaya dan kemudian melompat ke bahu Jiang Qiling, beristirahat dengan nyaman. Jiang Qiling tidak keberatan Little White karena dia tahu itu adalah hewan peliharaan Luli. Dia gugup. Dia mencoba berdiri untuk menghindari cahaya. Ling Er, jangan bergerak. Ini adalah cahaya surgawi. Ini bagus. Jangan bergerak. Sebuah suara muncul di benaknya. Dia memaksakan senyum. Kakeknya melihat melalui topengnya. Segera, buku itu mulai bersinar lagi. Kemudian hal ajaib terjadi. Beberapa kata emas terbang keluar dari dalam buku dan kemudian bergabung ke tubuh Jiang Qiling. Kekuatan surgawi. Banyak prajurit terhibur oleh adegan itu. Seorang lelaki tua mengucapkan dua kata, kekuatan surgawi. Kemudian dia begitu bersemangat sehingga dia gemetar. Little White masih ada di bahu Jiang Qiling. Tak pelak, beberapa kata emas juga masuk ke dalamnya. Terlihat sangat nyaman dan bahagia hingga Little White baru saja makan makanan paling enak. Jiang Qiling juga gemetaran. Setiap kali sebuah kata emas bergabung ke tubuhnya, dia akan gemetar. Dia menutup matanya. Cahaya suci menyelimutinya. Dia seperti peri yang turun dari surga. Cahaya sucinya membuat semua orang merasakan dorongan untuk mengagumi dan menyembahnya. Bagaimana? Luli berdiri di belakang Jiang Qiling, bahkan takut untuk bernapas. Dia tidak mengerti mengapa sinar cahaya bergerak darinya kepadanya. Mungkinkah karena kenyataan bahwa naga peraknya menolaknya? Apakah sinar cahaya memilih Jiang Qiling karena tidak ada alternatif lain? Apa kata-kata emas itu? Apakah mereka baik untuk Jiang Qiling dan Little White? Atau buruk? Waktu berlalu. Plaza itu senyap seperti makam. Semua orang menahan napas dan menunggu.
Setelah waktu untuk 3 dupa untuk membakar, cahaya berangsur-angsur mereda. Tidak ada kata-kata emas lagi keluar dari buku. Pada akhirnya, semuanya kembali normal dan buku itu jatuh ke tangan patung itu. Suara mendesing. Hampir pada saat yang tepat, 5 penatua muncul di sebelah Luli dan Jiang Qiling. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan ruang di sekitar Luli dan Jiang Qiling gemetar. Lalu Luli melihat tatapan tajam. Hal berikutnya yang dia tahu, pemandangan berubah dan dia mendapati dirinya di aula. Wosh! Little White bergegas ke lengan Luli segera. Jiang Qiling membuka matanya. Dia dan Luli masih berlutut. Mereka melirik dan memperhatikan 5 pria berdiri di aula dan mereka semua memandangi Jiang Qiling dengan penuh semangat. Kakek! Jiang Qiling berdiri dan melepas topeng, mengungkapkan wajahnya yang cantik. Luli berdiri juga tetapi dia bergerak di belakangnya, mengamati dengan tenang. Kakek Jiang Qiling sepertinya tidak terlalu tua. Dia lebih seperti pria berusia 40 atau 50 tahun yang penuh semangat. Dia menyerupai penampilan Jiang Wuo. Dia menunjuk ke prajurit tua lainnya dengan gembira dan berkata, Ling Er, Sai Hai Tu Patriark Penegakan Hukum dan 4 patriark lainnya. Patriark Penegakan Hukum. Luli terkejut dan kemudian berbalik untuk melihat yang berdiri di tengah. Beberapa melihat kemudian, Luli melihat sesuatu yang serupa di Patriarki Penegakan Hukum dengan Lu Zhengtan dan Lu Ren Huang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Patriark Penegakan Hukum tampaknya lebih tua. Kakek hebat. Luli tidak mengatakannya dengan lantang. Dia tahu bahwa Patriarki Penegakan Hukum telah melupakan semua keterikatan pada keluarga Lu. Luli bisa berlutut sampai akhir hari dan masih tidak mendapatkan perhatian. Patriarki Penegakan Hukum tidak menatap Luli. Dia terus menatap Jiang Qiling. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, Jiang Qiling, kan? Kamu baik-baik saja. Kamu diberikan kekuatan surgawi dari Kaisar Langit Terbalik, jadi kamu sekarang adalah generasi prajurit terpilih yang berikutnya. Bab 471, Tak Berperasaan. Prajurit yang dipilih. Gagasan itu membuat Luli dan Jiang Qiling ketakutan. Tidak ada yang bisa disebut ini. Tak satu pun dari patriark di depan mereka yang memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka yang terpilih. Sejarah manusia telah berputar selama jutaan tahun. Ada berapa prajurit yang dipilih? Hanya 12 total. Judul prajurit yang dipilih tidak diberikan kepada siapapun. Seseorang harus memiliki kemampuan tempur yang mengesankan dan di atas itu, memberikan kontribusi kepada manusia. Dengan kata lain, yang terpilih harus mampu mengalahkan 4 ras alien lainnya dan berkontribusi besar untuk melindungi manusia. Seberapa kuat seseorang dalam menghadapi 4 ras alien sendiri? Luli dan Jiang Qiling tidak bisa membayangkannya. Tapi bagaimana bisa Patriark Penegakan Hukum yakin bahwa Jiang Qiling adalah yang terpilih hanya dengan melihat beberapa tanda aneh dari patung itu? Mendeteksi kebingungan, kakek Jiang Qiling menjelaskan kepada mereka, Ling Er, Anda mungkin tidak tahu ini. Setelah Undang-Undang Kaisar Langit Terbalik sedang dibangun, ada 3 kesempatan anomali. Mendampingi masing-masing dari mereka akan menjadi prajurit terpilih. Kata-kata emas di buku itu adalah energi surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Terbalik. Sangat bagus untukmu. Patriarki Penegakan Hukum menambahkan, Jiang Qiling, atas nama Aula Pembantai Iblis, saya memperpanjang undangan resmi kepada Anda. Jika Anda dapat bergabung dengan Aula Pembantaian Iblis, Anda dapat menjadi patriark segera dan Anda tidak harus membangun kembali jiwa Anda. Anda akan memiliki akses sumber daya tak berujung dari Balai Pembantai Iblis. Petik 2. Kepala Keluarga. Mata Luli dan Jiang Qiling terbuka lebar karena terkejut. Para leluhur dari Aula Pembantai Iblis pastinya adalah manusia yang paling kuat. Menjadi seorang patriark dari Aula Pembantai Iblis pada dasarnya akan membiarkannya naik ke puncak masyarakat manusia. Jiang Qiling bisa membiarkan kakeknya menikmati ibadat dari jutaan orang dan membuat Jiang Wuo berlutut di depan makam kekasihnya. Namun segera, Jiang Qiling terbangun dari mimpi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak akan bergabung dengan Aula Pembantai Iblis. Itu akan sangat membosankan di sini. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ada banyak aturan di Aula Pembantai Iblis. Biasanya, mereka yang bergabung dengan Aula Pembantai Iblis tidak bisa pergi. Sampai sekarang, ketika Jiang Qiling ingin mengunjungi kakeknya, dia harus datang ke sini. Dia tidak ingat kakeknya akan kembali ke keluarga. Baginya, tinggal di sini seumur hidup akan lebih buruk daripada mati.
Patriark penegakan hukum menghabiskan beberapa waktu dalam pemikiran yang mendalam. Dia mengerti sudut pandang Jiang Qiling. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda, dengan seluruh kehidupan untuk dinikmati. Bagaimana dia bisa tahan terhadap kebosanan dan menjalani kehidupan yang sepi di sini? Mengapa begitu banyak pejuang zaman lanjut bersedia bergabung dengan Aula Pembantai Iblis? Mereka tidak hanya di sini untuk melindungi manusia. Lebih penting lagi, mereka telah menjalani hidup yang panjang dan sudah mengalami terlalu banyak hal. Mereka telah melihat segala sesuatu di dunia fana dan menyaksikan begitu banyak perubahan laut dan kehidupan dan kematian. Kemudian, mereka mengejar ketertiban yang lebih tinggi. Mereka ingin menjadi seperti kaisar langit terbalik, untuk dapat mematahkan kekosongan dan menjadi abadi. Jika seseorang ingin mencapai itu, seseorang harus menghindari khayalan dunia fana, melepaskan kesenangan duniawi dan tidak memikirkan apapun selain mengejar tatanan yang lebih tinggi. Hanya dengan terus-menerus mengalami hidup dan mati seseorang dapat menonjol dan mewujudkan tujuan akhir. Ketika seseorang terikat dan memiliki kekhawatiran, seseorang tidak bisa bertarung dengan kejam karena orang akan memiliki ketakutan dan ketakutan. Bagi seorang pejuang untuk mengubah arah nasib tidak semudah itu. Jika seorang pejuang tidak cukup bertekad untuk melepaskan rasa takut akan kematian, bagaimana mungkin seseorang mengubah nasib atau bangkit? Aula Pembantai Iblis memiliki eliksir yang paling berharga di dunia dan tempat Pembantai Iblis memiliki sejumlah situs ajaib. Berada di sini akan menjadi kesempatan untuk bertarung melawan 4 ras alien sepanjang tahun. Tinggal di sini berarti menjauh dari bisnis duniawi dan bebas dari belenggu lain-lain. Bagi banyak orang, setelah mereka bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, mereka lupa masa lalu. Mereka fokus pada kultivasi, pertempuran dan membuat terobosan. Pada akhirnya, mereka mati karena sebab alamiah atau karena terkoyak oleh ras alien. Bagaimana bisa Jiang Qiling, seorang gadis remaja yang cantik, tahan kebosanan dan kesepian untuk menemani sekelompok orang tua dalam kultivasi dekat? Jiang Tianxun, kakek Jiang Qiling, tahu betapa sulitnya cucunya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Ling Er, lalu kembali ke pavilion delikasi untuk berkultivasi. Kembali dan beritahu ayahmu bahwa Anda adalah patriark keluarga masa depan dan bahwa Anda dapat menggunakan sumber daya apapun yang dimiliki keluarga. Jiang Qiling memutar matanya dan berkata, saya tidak ingin kembali. Saya ingin pergi ke medan perang kecil. Saya ingin pergi dengan Luli dan kami akan mendapatkan banyak poin di medan perang kecil. Kami ingin mendapatkan eliksir karena temannya diracuni oleh peris immortal. Petik 2. Tidak, Jiang Tianxun memarahinya, wilayahmu terlalu rendah. Kamu tidak bisa memasuki medan perang kecil kecuali kamu mencapai alam manusia yang berdaulat. Aku tidak mengelola pavilion delikasi sekarang, tetapi aku masih bertanggung jawab atas keluarga Jiang. Oke, aku bisa menerimanya selama kamu memberi kami ramuan itu. Jiang Qiling mengulurkan tangannya dan berkata, kamu mengatakan bahwa aku adalah prajurit yang dipilih. Aku tidak berpikir itu terlalu banyak untuk diminta. Tidak, Patriarki Penegakan Hukum menambahkan, Aula Pembantai Iblis memiliki aturannya. Jika Anda bergabung sebagai patriark, kami dapat bekerja untuk mengamankan eliksir yang Anda butuhkan untuk budidaya. Tetapi eliksir hanya untuk penggunaan Anda sendiri dan Anda tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Selain itu, Anda tidak ingin bergabung dengan Aula Pembantai Iblis sekarang. Petik 2. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Tidak bisakah kamu fleksibel? Jiang Qiling tidak pernah memiliki temperamen yang baik. Sekarang dia dianggap sebagai prajurit yang dipilih, dia bahkan lebih berani. Dia menatap Patriark Penegakan Hukum dan membalas, ini cucu lelaki agungmu. Juga, putramu diracuni di tanah Fodo dan bisa mati kapan saja sekarang. Apakah kau benar-benar tidak akan melakukan apapun selain menyaksikan putramu mati? Petik 2. Berani sekali kamu. Jiang Tianxun memarahinya, bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti ini? Berlutut dan minta maaf sekarang. Tidak dibutuhkan. Jenggot penegakan hukum berkedut jenggot. Dia memandang Luli dengan wajah lurus dan bertanya, kamu adalah murid keluarga Lu. Luli bergegas dengan satu lutut dan menjawab, murid yang ditinggalkan Luli ada di sini, kakek yang hebat. Saya adalah cucu Lu Zhengyang tetapi saya diusir dari keluarga Lu. Kakek saya telah mengalami koma selama lebih dari 10 tahun karena Fodo dalam dirinya. Sekarang keluarga Lu berada di bawah kendali Lu Zhengtan. Cukup, Patriark Penegakan Hukum memotong Luli dan berkata dengan acuh tak acuh,
jiwaku direkonstruksi dan aku bukan kakek buyutmu. Keluarga lu tidak ada hubungannya denganku sekarang. Aku tidak akan peduli dengan keluarga lu dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Petik 2. Lu Li kecewa. Dia mengatakan banyak hal untuk mencoba mengingatkan kakek buyutnya tentang keluarga Lu. Tapi itu adalah usaha sia-sia. Pria di depan Lu Li ini bukan lagi kakek buyutnya. Dia pria yang berbeda, pria tanpa masa lalu atau emosi. Kamu tidak punya hati. Jiang Qiling cemberut dan berkata, jika kamu tidak memberi kami ramuan itu, maka kita akan memasuki medan perang kecil untuk mendapatkan poin. Ekspresi Jiang Tianxun berubah lagi dan berkata, tidak, kamu kembali ke pavilion delikasi sekarang atau apa? Jiang Qiling balas menatap dan berkata, aku memasuki medan perang kecil. Tidak ada kekerasan yang bisa digunakan di kota pembantai iblis. Apakah kamu akan menangkapku? Lalu kamu akan melanggar aturan di sini. Selain itu kamu mengatakan bahwa aku adalah prajurit terpilih. Apakah Anda pernah melihat satu mati dengan mudah atau orang yang tinggal di rumah sepanjang hari dan berkultivasi? Bagaimana saya bisa menjadi berkualitas tanpa mengalami perkelahian yang berbahaya? Bagaimana saya bisa melindungi manusia? Petik 2. Jiang Tianxun kehilangan kata-kata. Patriark penegakan hukum memandangnya, melambaikan tangannya dan berkata, dia benar. Dia tidak bisa menjadi prajurit pilihan yang berkualitas kecuali dia diberdayakan dengan melalui tes api dan darah. Jiang Tianxun, apakah Anda masih tidak mengerti bahwa hidup dan mati ditentukan oleh nasib? Anda tidak akan pernah bisa mencapai tujuan akhir kecuali Anda memutuskan hubungan dengan keinginan duniawi dan kasih sayang keluarga. Petik 2. Baik, Jiang Tianxun mengambil keputusan dan berkata, Jiang Qiling, pergi dan berkultivasi selama setengah bulan. Cobalah untuk menyerap energi surgawi dalam diri Anda dan kemudian Anda dapat memasuki medan perang kecil.